Gimana sih cara kamu tuh menghindari conflict of interest dalam profesi kamu sebagai pekerja belakang layar ya di industri musik dengan profesi kamu sebagai musisi? Akhirnya mungkin makanya ada beberapa orang kalau Iya. denger intro yang Reckless 80s yang kayak Iya. they are reminded of every breath you take. Iya. Aku bilang kalau misalnya ketahuan nih umur nih kalau misalnya denger Reckless, kalau mereka bilang love story, Gen Z. Kalau misalkan bilangnya Police, oh early millennials. Iya. Rashika, Halo. Halo. kamu ini kan udah ngerilis beberapa single ya dari tahun 2021 sampai sekarang nih ya. Nah, apa sih saat yang paling menentukan dalam perjalanan bermusik kamu yang bikin kamu jadi seperti sekarang? Musically atau secara latar belakang kenapa akhirnya melakukan musik? Both. I think kalau misalkan apa yang nge-trigger tuh karena aku kebetulan memang kerja di balik layar ya, industri musik gitu kan. Sejak selesai kuliah jadi anak magang, terus sempat punya waktu lah jadi A&R di sebuah record label independen. Terus kayak ya sempat kadang-kadang dulu ngerjain freelance PR gitu. Dan I think with me surrounding myself with people who are very creative and very passionate about what they do, itu kayak nge-trigger aku kayak mungkin ini saatnya gitu. Selain dari secara finansial waktu itu siap gitu kan. Dan yang paling penting adalah aku punya support system yang bisa membantu aku buat ngerilis lagu dan memproduksi lagu gitu. Jadi kayak mungkin bisa dibilang tahun 2020 aku baru ketemu dengan teman-teman yang seumuran aku gitu. Dan shout out ke ada temen aku namanya Selosak sama Rama Harto dan Sade Susanto. Aku nggak pernah nulis lagu secara full pada masa itu. Cuman emang aku punya beberapa ide-ide courses, verse yang selalu aku rekam di voice memo dan nggak pernah jadi apa-apa gitu. Suatu saat ada satu experience secara pribadi yang kayak, kok bisa jadi chorus yang kayak lumayan nih gitu kan. Aku send ke Sade pada masa itu. And mungkin pada masa waktu itu juga si Sade juga lagi sering nulis lagu, lagi on fire gitu. Terus and she came back with me with a verse gitu kan. Dan akhirnya kayak, oh verse, chorus, tapi nggak pernah kita papain gitu. Itu Oktober 2020. Sampai suatu periode pas pandemi gitu ya, di wave kedua kali ya, 2021 ya. Itu aku lagi ngebantuin beberapa anak-anak indie gitu kan, musisi-musisi indie yang lagi bikin EP kolektif gitu. Mereka kolaborasi lah satu sama lain atau apa. Ini digawangin sama waktu itu namanya Studio Rekam Kamar gitu. Jadi isinya ada Ringo Five, ada Selo Sax tadi, Angelana, Nadif dulu juga ada. Pertama kali aku kenal Nadif juga di situ. Terus ya udah nih aku ngebantuin mereka dari segi PR-ing sama segi naikin lagu ke distribusi sistem gitu karena mereka belum ada yang ngerti pada masa itu. Terus entah kenapa ketika mereka lagi rajin-rajin workshop secara virtual, temen aku Selo yang abis ngebantuin kayak lagunya si Nadif sama Angel ya waktu itu namanya Drown. I think he wasn't able to sleep or he has too much coffee in his system ya, sugar rush. Aku udah mau tidur padahal jam 4 pagi gitu. Terus dia bilang, hey, do you wanna work on your song? Terus aku baru ingat, oh, I actually finished this song secara structure sama dia, tapi nggak pernah dibikin jadi kayak a proper demo gitu kan. Terus kayak, I think it was like one of the best decision I have to not sleep on that day, and akhirnya secara impulsif, Sel, I think I want to release the song to give myself a birthday present for me turning 25. Jadi kita cuma punya waktu sebulan dari Juli akhir Agustus, udah abis itu jadi lagunya. But I have a lot of friends that help me along the way gitu. Jadi I think the main reason kenapa akhirnya aku memutuskan bermusik karena kayak aku ketemu dengan support system yang akhirnya ngedorong aku untuk you know what, inner child Rashika yang selama ini pengen ngeband jadi rockstar jadi Hannah Montana, come on, you have the system, you have your knowledge, just do it gitu. Karena aku nggak kebayang kayak aku nggak mau hidup di mana nanti kayak aku nyesel nggak ngelakuin ini gitu loh. Kayak so I guess that's the story of it gitu. Oke, nah tapi kalau profesi kamu sekarang ini apa sih? Apa aja sih yang pernah kamu jalanin selama ini? Terus saat ini sebenarnya profesi kamu instead of musician itu apa? So sebenarnya on a daily basis, kalau untuk sekarang tuh aku kerja di company
publicist sebenarnya yang nge-handle rilisan-rilisan musik luar negeri dan dalam negeri sih sebenarnya. Jadi siapa aja tuh luar negerinya? To name a few, yang aku handle ada Leve, ada Neck Deep, Radwimps. Kadang tuh aku harus ngeliat body email aku di signature bawah tuh karena kita setiap bulannya suka ganti gitu kan. Shout out to Secret Signals. Halo Kevin. Terus ada siapa lagi ya? Me and Kevin share project sih sebenarnya. Cuman kayak I think to name a few yang aku jadi PIC-nya adalah yang tadi aku sebutin sih. And Jesse McCartney. Oke. I once did Jesse McCartney for like his PR, so. Oke. Gimana sih cara kamu tuh menghindari conflict of interest dalam profesi kamu sebagai pekerja belakang layar ya di industri musik dengan profesi kamu sebagai musisi? This is something yang sebenarnya masih proses dan lagi ongoing sih sebenarnya gitu kan. Jadi kayak mungkin kadang aku suka disclaimer dulu gitu kan setiap orang yang aku temuin kalau misalkan di invite media atau misalnya kemana, kayak sometimes I try my best not to oversell my music when I actually do my day job. I think at the time kayak aku sekarang juga udah mulai membagi beban pekerjaan sebagai kayak Rashika. Aku selalu bilangnya Rashika TM. No, actually my boyfriend says Rashika TM untuk memisahkan Rashika dengan Rashika TM yang musisi ini kan. Jadi yang kayak aku bagi beban pekerjaan itu sih sekarang gitu kan, karena aku juga nggak kepengen orang kayak oh ini harus jelas nih intentionnya lagi ngomongnya lagi pekerjaan brainstorm kerjaan atau yang kayak oh lagi ngomongin tentang aku sebagai musisi juga gitu. Karena at the same time aku juga nggak kepengen bohong, kayak aku juga pengen mendapatkan kesempatan wawancara nih kayak kita ngobrol atau misalkan kayak manggung gitu kan. Tapi at the same time I don't want to oversell myself whenever I do work gitu. Cause aku masih jujur masih memprioritaskan pekerjaan aku sehari-hari 9 to 5 aku gitu. Karena kayak itu mungkin adalah pekerjaan aku yang aku wajibkan gitu kan. It's what serves my food at the moment gitu kan on the table gitu. Cuman aku nggak pernah memaksakan kayak Rashika whenever I do that. Jadi kayak genuinely I will always be open kalau misalnya orang ada yang interested sama musik aku gitu kan. Jadi ya gitu sih. That's kind of spiral everything, sorry. Nah sejauh ini dalam penulisan lagu kamu tuh kan udah pernah kolaborasi sama Mika Angelo, terus sama Vintonic juga pernah kan, terus yang the latest single itu kamu sama Dennis Ferdinand ya kan. Ceritain dong suka duka collab bareng mereka tuh apa-apa aja. Satu-satu di breakdown ya. Kalau Mika tuh sebenarnya aku sama Mika tuh we came a long way. I was actually a fan of him. Zaman Overtones. Oh, way back I think Overtones, tapi kayak when he was on X Factor, I was that kind of a fangirl or like a listener Mick that came to his shows a few times gitu. It's dan kayak I don't know, ini kayak side information gitu kan, tapi kayak ketemu Mika dan kakak-kakaknya tuh cukup membuat aku akhirnya ingin berkontribusi di dunia musik gitu kan. Entah kenapa kayak I always say to them like I think if it weren't for me accidentally meeting you guys in Plaza Senayan, aneh banget itu ceritanya, kayak I think I wouldn't be this person who has the drive to actually work in the music industry gitu kan. Kayak seeing them having the potential makes me wanna help more people out kayak di dunia musik ini. Kayak goal aku di balik layar ya, sebagai orang yang di balik layar gitu. Ketemu mereka juga accidental ya, aneh banget. Aku lagi nonton X Factor suatu hari, terus kayak I was telling a friend of mine in a cab kayak, oh look at this Mika Angelo dude, like he's singing a Jamie Cullum song, Mind Trick, gitu kan. Terus I saw a few of his YouTube video yang kayak nge-cover Lawson, gak semua orang denger Lawson waktu itu. Respect, atau I forgot, Matt Wirtz pada masa itu, Justin Nozuka gitu. Terus kayak on a random Sunday afternoon, kayak aku lagi mau jalan nonton Wizard of Oz, di kiri aku tuh kayak ada mereka bertiga, terus kayak wait, are you Mika Angelo? Terus kita mulai kenalan dan mulai ngobrol dari situ gitu. Kayak I would say it's surreal karena kayak awalnya kita juga a fan interaction towards like a musician that she's listening to, sampai hari ini kayak kayak temen gitu loh. Kayak ya akhirnya aku shoot the shot sama Mika, mau coba nulis lagu bareng nggak gitu. At the time aku ngerasa kayak Mika itu kan kalau nulis lagu secara
tulisan I have no doubt sama dia gitu. Lagu aku yang Two Shades of Blue itu cerita personal aku sebenarnya, tapi he translated so well lirik yang nge-trigger sampai akhirnya aku bisa nyelesain lagu itu. Karena aku bilang, aku datang ke Mika jujur kayak gini, kayak Mik, gue kayak lagi agak capek nulis lagu tentang marah-marah ya dalam percintaan. Kan lo bucin banget nih gitu. Dia habis ngerilis si Lover EP itu kan. Terus kayak akhirnya aku datang ke tempatnya dia, nulis. Terus kayak akhirnya dia bikin pianoan. Cuman akhirnya aku bikin aransemennya ala-ala Counting Crows. Oh, ini alternatif rock ya. Iya, Counting Crows, Accidentally in Love. I love Shrek. Dari situ sih sebenarnya kalau Mika. Kalau Vintonic kebetulan memang we're buddies, we hang out a lot gitu. Dan aku tuh sebenarnya bikin Reckless itu kan sama Rama sama Selo gitu. Yang ngisi bass Heston, personilnya Vintonic gitu. Terus aku pernah bercandain dia suatu hari pas kayaknya kita lagi mau pergi kemana, kita lagi nge-review lagunya Reckless nih lagi di mobil. Terus kayak, yaudah Ton, iseng dong bikin versi remix, reimagine. Dia bercandain, gue bikin elektronik ya gitu. Karena his side hustle at the time was a DJ gitu kan. Terus aku langsung nggak approve. Tapi aku bilang, but I love 80s music gitu kan. Terus dia bilang kayak, ini sebenarnya bisa sih kalau lo suka The Police, and I love The Police gitu kan. Terus akhirnya mungkin makanya ada beberapa orang kalau denger intro yang Reckless 80s yang kayak they are reminded of every breath you take. Aku bilang kalau misalnya ketahuan nih umur nih kalau misalnya denger Reckless, kalau mereka bilang love story, Gen Z. Kalau misalkan bilangnya Police, early millennials. Early millennials. Sampai Gen X. Dan itu waktu itu kayak it was the right timing juga karena waktu itu Mas Igun tuh lagi bikin yang namanya kompilasi rakyat for the first time. Terus dia tuh sebenarnya mau ngajak Vintonic, tapi Vintonic tuh lagi belum punya lagu baru at the time. Terus kayaknya Heston abis itu ngasih proposition gitu kayak gimana kalau Reckless 80s ini jadi salah satu lagu proyek kita yang dimasukin di kompilasi rakyat. And turns out lagu itu aku cukup puas gitu kan, walaupun stream saya belum sampai ratusan atau apa, tapi secara organik nge-blast press release aja tuh banyak feedbacknya gitu kan. Secara streams juga nggak masuk playlisting apa, karena kan lagunya udah pernah rilis cuma re-aransemen, tapi naik sendiri gitu kan. Jadi I'm very grateful for the Vintonic, and I'm very happy right now mereka baru aja dapat 1 juta streams. Congrats Vintonic. Gitu sih sebenarnya. Dan sampai hari ini kan juga Heston itu juga sebagai produser utama aku ya buat my upcoming project album ini. Kalau untuk Dennis, tadi sebenarnya pertanyaan suka duka ya. Oke, sorry. Suka duka kalau sama Mika balasnya lama, tapi waktu itu dia juga memang waktu itu intentionnya cuma buat nulis lagu at the time. Kalau sama Heston sukanya banyak sih masalahnya. I think he's one of the most talented producer I've met dari secara ethical kerjanya and how he pushes me in terms of take vokal, dan orangnya sangat rapih gitu kalau produksian. Kayak I cannot speak music secara technical ya gitu, tapi kayak I gave him like a scenario of a scene of a movie and he translated very well with all of his guitar work gitu kan. I do believe that he's a rocker deep inside. Terus sama Dennis Ferdinand. Nah, Dennis nih. Dengan latest single kamu Dennis Just Like That itu. Aku tuh dari awal sama Heston nulis sebuah lagu akustikan, kayaknya aku ngerasa repertoire aku tuh kebanyakan lagu-lagu yang petty, yang angry, gitu ya, kayak semi emo sebenarnya ya, tapi it doesn't make sense for me. What fuels me in the beginning before I get to my angry phase, which is being in love. So I try to translate that. Terus aku bilang aja ke Heston waktu itu randomly, gimana kalau lagu ini jadi duet ya Ton, kayak di album ini nggak pernah ada side cowoknya gitu kan atau apa. I think it would be nice. Terus top of mind aku tuh selalu Dennis. Pada masa itu aku masih belum kenal dekat sama dia, cuman follow-followan gitu, nggak pernah interaksi gitu kan. Tapi kayak setiap aku rilis apa, dia beberapa kali suka nge-like gitu kan. And I listen to a few of his songs pas waktu itu dia masih jadi vokalisnya Summerlane. And waktu itu dia juga punya solo project, another project, or itu namanya Manny Rune gitu kan. Which is slightly different from him being a vocalist of a pop punk band at the time. Dan aku sangat suka karakter vokal dia gitu kan. Maybe it's not everybody's cup of tea, but I always love his voice. And then I just shoot a shot di DM gitu kan, kayak, hey, so I'm making this. Terus kayak entah kenapa ya, kalau aku chat Dennis, tapi kebutuhannya adalah membuat lagu atau apa,
dia tuh lagi flight dari mana mau pulang gitu ke Jakarta gitu. Terus dia sangat enthusiastic gitu kan. Malahan sampai ngirimin voice note full, lagu full. But that wasn't just like that. It's for a different song akhirnya gitu. Ya udah, tapi aku akhirnya ngirim kayak ini ada draft lagu namanya Just Like That. Terus akhirnya ya udah kita garap. Tapi sebenarnya lagu itu tuh udah jadi atau proposal untuk featuring sama dia tuh udah dari 2023. Cuman kayak mungkin kesulitannya adalah mencocokin jadwal kita gitu kan. Karena kan Dennis juga dan aku punya kerjaan sehari-hari dan ditambah dia juga ngebantuin perunggu sebagai session gitaris gitu kan. Tapi I think that kind of fuels and affected the song in a way juga gitu kan. Dan akhirnya kita baru selesai garap si Just Like That tuh sebenarnya kayak akhir tahun lalu atau pertengahan tahun lalu gitu. That was the last song or second last song for the record sih sebenarnya gitu. And I think I wouldn't have it any other way juga gitu. Kayak I always knew it's going to be him gitu. And look at us now, best friends. Kalau dengerin lagu-lagu kamu tuh, kan aku dengerin ya lagu-lagu kamu, ada yang ballad, akustik, terus singer-songwriter type gitu kan. Tapi kalau Just Like That itu aku dengernya nggak kayak pop ballad sih, cuman lebih agak sedikit rock, semi emo, tapi ada popnya apa gitu kan. Sebenarnya tapi selera musik kamu yang sebenarnya tuh yang sesungguhnya tuh kayak gimana sih? Aku tuh sebenarnya ya macem-macem sih Mbak. Jadi yang kayak aku tuh fase growing up-nya tuh banyak gitu kan. I have my boy band days where I like to listen to Westlife. Yeah, we are all obsessed with Shane Fallon. Ada juga fase dimana kayak aku suka the girly singer-songwriters, pop stars from Britney Spears eranya Baby One More Time. Sampai mungkin salah satu musisi yang aku suka banget tuh sebenarnya Vanessa Carlton. Bukan cuma A Thousand Miles ya, tapi kayak debut album dia menurut aku fantastic. Even though secara songwriting kayaknya aku belum sampai level itu, tapi I always appreciate her ways of songwriting, storytelling gitu. Kayak bener-bener kita bisa ngerasa dia tuh main character gitu. Banyak sih yang nge-influence aku. Terus ada fase dimana aku emang yang tadi bilang mungkin emo, pop rock. Aku suka banget Fall Out Boy. I love Fall Out Boy. The Starting Line, Jimmy Eat World gitu kan. Jadi bisa dibilang selera musik aku sih sebenarnya pop aja sih Mbak. Cuman spesifik era kali ya. Spesifik era tuh adalah 2000-an gitu. Kayak lagu-lagu yang mungkin dirilis dari 2000 atau 2001 sampai dengan mungkin 2007. Gitu. Kalau lokalnya siapa yang kamu suka? All time. Coba all time. Aku tuh suka Ratu sama Audi. Aduh beda banget tapi sama musik kamu ya. Ratu sama Audi. But I feel like, karena aku belum bisa nulis lagu berbahasa Indonesia ya, belum punya kapasitas ya. Pingin banget belajar gitu. Tapi kalau sewaktunya nanti ada sudah dapat lagunya dalam bahasa Indonesia, mungkin secara arahan musik ya perempuan-perempuan yang ada di 2000-an itu gitu kan. Ratu, aku suka banget Maya Estianty sebenarnya. Aku suka banget Audi di album pertama dia gitu kan. Kayak Arti Hadirmu tuh masih yang kayak jadi lagu nomor 1 aku gitu. Terus mungkin juga ada Melly Guslo gitu. Banyak sih kalau band aku suka banget Niji, Breakthrough era. Itu aku suka banget. Terus apa lagi ya? Samsons aku suka. Terus kalau yang sekarang? Sekarang tuh kalau band Oke. 5 lagu yang Rashida lagi dengerin sekarang. Yang pertama punya Nadif Basalamah yang Sesuatu. Nomor 2 Roni Parulian. Apa? Pesona Sederhana. Pesona Sederhana aku suka banget. Seru ya. Nomor 3 ini nggak bias ya, tapi kayak band members aku tuh bikin band nih baru namanya Film. Lucu banget ya, nanti kalau dia manggung tuh nanti kayak lagi mau kemana nonton film. Mereka bikin kayak lagu pop rock Indonesia kayak 2000-an juga gitu kan. Judulnya Asa itu juga. I think they might be the up and coming bands ya gitu kan. Jadi kayak watch out for Film. 4 tuh aku lagi mikir kayak band atau yang cewek tuh yang lagi aku dengerin tuh siapa gitu ya, kayak solo. Kadang tuh harus buka ini sih, playlist dulu. Kalau solo cewek, gue lagi dengerin siapa ya kemarin ya?
jadi ini karena kayak banyak yang aku dengerinnya itu band ya, lebih banyak band ya. iya, and all of them have things in common yang kayak memang lagu ngeband banget kan Yes. gitu. Dan istilah aku, wah FTV banget nih, Oh, soundtrack oke. FTV banget. Iya, Gitu. iya. Kayak True. mungkin itu sih kalau Oke. untuk 3 sementara ini. Gitu. Oke. Gimana sih cara kamu menjaga originalitas atau selera musik kamu nih ya di tengah tren musik yang terus berubah? Mungkin kalau untuk sekarang aku selalu mengembalikan fokus aku terhadap apa yang aku sukain dulu sih gitu kan. Dan yang sementara ini aku lakukan dengan 8 lagu yang udah aku rilis termasuk Just Like That dan mungkin nanti di albumnya nanti gitu kan. Itu adalah hal-hal yang aku dengerin dulu-dulu gitu while I was growing up secara sonically gitu. Walaupun tadi Mbak Prita juga bilang ya ada yang kayak singer songwriting terus tiba-tiba ada yang pop ballad gitu. Tapi korelasinya secara sound masih 2000s gitu. Karena aku memang udah nentuin dan secara tidak sengaja 3 atau 4 lagu pertama kok soundnya gini ya, but I like it, I really like it. Dan untungnya aku bisa berasa kalau lagu-lagu ini tuh aku banget gitu. I'm not trying the chase of sekarang lagi trennya folk nih atau pop ballad yang gini, tapi aku selalu memprioritaskan kayak if the storyline fits to what I'm feeling, then we'll just pursue it gitu. So gitu sih sebenarnya kayak aku memisahkannya. It has to be, I have to feel like my own main character for my own sound gitu loh. Makanya mungkin ada beberapa hal yang terlalu spesifik di lirik atau di soundnya, tapi kayak itulah yang membedakan sementara ini. Oke, pernah nggak sih naksir seseorang karena musiknya atau karena selera musiknya? Sama pacar yang sekarang mungkin? Nggak, beda banget lagi. Oh, kamu pacarnya suka apa kalau sekarang? Dia suka apa ya? I mean, there was a moment where we watched this Indonesian concert gitu. Banyak kayak dia tuh sebenarnya aware sama banyak musisi-musisi Indonesia tapi nggak pernah kayak nonton secara live gitu ya. Terus kayak dia kaget banget pas waktu itu nonton Rizky Febian. Tight banget bandnya gitu kan kayak. Terus aku kayak he knows the words to these songs more than I do. Tapi satu hal, dia juga suka Audi. Oh, Dia juga sama suka ya Audi, berarti ya. gitu. Oke. Kayak dia pernah bilang kayak aku ngebayangin kamu kayak Audi, terus kayak I love Audi. That was before we actually started dating. Oke. Jadi pernah atau enggak naksir orang karena selera musik? Tertarik pernah, tapi kayak kalau naksir sampai persu enggak sih. Karena oke. kayak at the end of the day sebagai orang yang lumayan hopeless romantic, I think banyak faktor selain musik gitu kan. Musik itu cuman kayak bonus aja sih menurut aku. Oke. Gitu. Oke. Kalau sekarang nih ya, siapa sih musisi lokal yang underrated tapi menurut kamu karyanya keren banget? Film. Oh, film. Oh, ya, tadi disebut ya mau Film. kemana? Mau nonton film. Film. Ya, film apa? Film itu band loh, bukan Iya, film. band gitu. gitu. Siapa ya? Karena beberapa yang aku suka memang udah namanya non gitu kan. Cuman I think kalau aku bisa name drop di kesempatan ini ya selain tadi film, aku juga punya teman dia namanya Dega Putra. Ya. His songs are folk. Dia baru punya EP ya sementara ini. Tapi kalau if you are a fan of like Ben Howard, James Vincent McMorrow, Iya. you should listen to Dega Putra karena secara kayak dia musisi cowok folk yang kayak menurut aku dapat nih country-nya gitu. John Mayer Born and Raised Paradise Valley era gitu kan. Jadi kayak dia juga secara nyanyiin lagu-lagunya, secara songwriting-nya juga deep gitu kan. Sound-nya juga pemilihannya tepat gitu, secara produksi yang rapi. Jadi kayak menurut aku menarik sih gitu. So, film Dega Putra kalau Vintonic udah ada yang tahu sekarang. Iya, dia udah banyak yang tahu. Kalau dulu belum, kalau sekarang udah ya. There's this band yang aku suka juga namanya Glip Talk. Oh, baru ya? Sebenarnya udah jalan kayak beberapa tahun terakhir sih gitu kan. Tapi kayak mereka cukup unik sih, lagunya pendek-pendek gitu. I don't know how to describe it though, kayak buat for the fans apa ya, tapi kayak just go check Glip Talk. Oke. Skena musik saat ini menurut kamu makin seru atau makin absurd? Seru dan absurd bisa bersatu gak? Ya, both ya. Kayak I think absurd iya karena kayak banyak banget genre sekarang. I think we are not
udah bukan eranya lagi buat ngotak-ngotakin genre ya sebenarnya gitu kan. Kayak if it's the shoe fits, so it's pop juga bisa gitu kan semuanya. Everything could be pop gitu. Tapi kayak menurut aku justru karena keabsurdan ini yang membuat semakin menarik gitu. Apalagi kayak kita sebagai salah satu negara yang konsumsi musiknya terbesar juga, I think tinggal nunggu aja nih kapan kita juga dengan sekian banyak musisi yang kita punya, beraneka ragam juga genre-nya dan maksudnya kayak lagu-lagunya tinggal kapan keluarnya sih gitu sebenarnya. Everybody's targeting Indonesia at the moment gitu kan. Iya. Gitu. Sekarang ini apa sih nilai atau prinsip yang selalu kamu pegang dalam hidup kamu dan kenapa itu penting buat kamu? General ya, bukan soal musik. I think recently, don't be afraid of like to do something that you've always wanted to do lah. Karena kayak it's better to know how it feels, walaupun nanti endingnya bisa gimana pun, tapi at least you've tried. Gitu. At least you've tried. Kalau bisa mengubah satu hal tentang dunia saat ini ya, apa yang paling pengen kamu ubah? Political answer jangan deh. I don't know. I think it's like something that I want to change with the world. Basic human ini aja sih, decency aja. I just wish that more people are just helping one another more aja sih, no question asked. Karena kayak setiap orang deserve lah untuk diperlakukan baik. Itu aja sih. Thank you semua yang udah nonton episode ini. Kalau kalian suka, jangan lupa like dan subscribe dong pastinya. Sampai ketemu di episode selanjutnya.